nanti rekaman offline-nya saya akan share melalui email, karena besar saya akan share melalui Google Drive. Jadi bisa ditonton kapan aja. Oke. Nah. Oke, kita sudah siapkan slide-nya. Bu Titis, silakan waktu dan tempat. Ya, untuk biografi sudah ya Pak Ari? Oh, sebentar. Oke, teman-teman, sebelum pada materinya, saya akan perkenalkan dulu biografi dari Bu Titis Tata, sehingga teman-teman bisa tahu detail tentang beliau. Oke, saya perkenalkan dulu Bu Titis Tata, merupakan Master Coach Nasional dengan spesialisasi Life Skill and Potensi Genetik dengan gelar lengkap Dr. Kandidat Titis Tata, MMCT, NNLP, CP, STF. Prestasi beliau sudah banyak melalang buana di beberapa tempat di negeri ini. Alhamdulillah, yang pertama sebagai Indonesian Women Achievement Award winner 2018 sebagai the best innovative coaching training. Kemudian yang kedua, First Outstanding National Trainer dari Steven Genetic Festival 2019. Doktoral yang ketiga, doktoral kandidat dari Bisnis Ekonomik Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Kemudian yang berikutnya sudah 20 tahun nih di media TV, radio sebagai presenter, produser, direktur operasional dan markom serta sales. Pembina dan narasumber tetap di beberapa program parenting. Jadi mungkin teman-teman yang sering menyimak Sonora dan Smart FM atau Prima Radio mungkin bisa mungkin sempat mendengarkan suara beliau di beberapa radio. Dan berikutnya coach dan trainer nasional yang mempopulerkan istilah dan gerakan untuk memaksimalkan SDM yang namanya potensi talenta. Beliau juga memiliki beberapa usaha yang dikembangkan dengan nama PT Artis Kaya Talenta Madalen yang bergerak di bidang leadership, training center, life coaching, assessment, outsourcing, business consultant, dan professional service. Dan juga ada PT Wawu Hebat Istimewa Wahid yang bergerak di bidang general trading, supplier, online department store, catering, digital service, dan properti. Ada juga LKP, Talenta, dan Yayasan Talenta. Organisasinya
banyak sekali teman-teman. Beberapa yang bisa saya sebutkan adalah sebagai Ketua DPW PP LIPI Jawa Timur, yaitu Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Kemudian sebagai Ketua 3 LPK Jawa Timur, Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara. Kemudian Ketua Bidang Pendidikan Gabungan Organisasi Wanita Kota Surabaya 2019. Dan juga Ketua ATRI SD Sidoarjo, yaitu Asosiasi Trainer Indonesia. Dan masih aktif juga di dosen Setia Mardika Surabaya. Oke, itu Mbak Titis, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Wah, kayaknya agak lumayan capek bacanya, panjang gitu ya. Tapi sebenarnya ini berbeda dengan biasanya kalau saya mengisi seminar, itu kan rata-rata memang sudah mengenal saya, jadi saya jarang sekali menggunakan presentasi di awal profil, kecuali kalau memang ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, hari ini tujuan tertentu itu ada, yaitu sesuai dengan tema kita terkait personal branding, yaitu bagaimana kita membranding diri kita untuk jadi berbeda dibandingkan orang lain. Nah, sebelum nanti kita bersama-sama melihat apakah personal branding diri kita, personal branding dari brand kita, apakah sudah cocok, apakah sudah sesuai, dan kalau sudah sesuai, apakah itu berhasil kita deliver, berhasil kita tunjukkan ke orang dengan sama seperti yang kita inginkan. Nah, kita nanti cek bersama. Tapi sebelumnya saya punya satu video yang merupakan intisari dari materi hari ini tentang personal atau product branding. Bagaimana brand itu asal muasalnya diciptakan sebenarnya cuman dari sebuah merek yang dicantumkan pada sebuah sapi. Zaman dulu ternyata merek itu hanya untuk sapi, bukan untuk baju atau untuk produk-produk. Yuk kita lihat dulu videonya berikut ini. Monggo Mas Ari. Videonya bisa diputar Mas Ari? Ya, oke. Via saya ya. Wah ini, oke. Nanti mungkin videonya akan kita putar, tapi kita ke slide dulu saja. Baik, Mas Hari mungkin bisa ditunjukkan slide-nya untuk yang pertama. Nanti untuk videonya kita akan share di WhatsApp group ya Pak, karena Zoom-nya sedang tidak kompatibel untuk mengirimkan video. Sebelumnya sambil menunggu materinya di play oleh Pak Ari, saya ingin nyapa dulu Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum, sore Pak. Bu Tri Winarni, J, Pak David, Bu Nur Anissa, Pak Heri, Pak Lukman. Waduh, kayaknya banyak banget hari ini yang ikut. Aduh, oke, bisa di-mute Pak Ari. Satu arah dulu saja. Pak Ari bisa. Nah, itu sudah bisa itu. Ya, sip.
Gambarnya belum keluar. Belum keluar. Belum keluar? Iya, suaranya masuk, tapi gambarnya belum keluar. Oh, oke. Suaranya sudah play. Kepada elektrokatalis OR dalam pembahasan. Kenapa elektrokatalis OR? Kalau kita lihat potensial reduksi dari ketiga reaksi tersebut, bahwa OR itu memiliki overpotensial yang paling besar. Hal ini menjadi menjadi Terlihat kan? kenapa? Kita harus walaupun secara teoritis OR tadi Belum. Ya, tak. 0,23 volt, tapi pada faktanya Bisa, Mbak? Belum ya. Hanya suara aja. Hanya suara aja? Iya, suaranya udah masuk. Hanya suara aja, Pak? Ya, displaynya nggak ada. Oh, oke. Itunya di minimize saja, minimize. Apanya? Itu window-nya di minimize. Oke, Nanti biar sudah. muncul. Terus? Udah di play kan? Habis di play? Kelihatan kah, Pak? Belum. Oke, mungkin nanti videonya saya kirim di WhatsApp aja ya mungkin ya. Oke. Materinya dari saya atau dari Pak Ari? Oke, dari Bu Titi saja. Saya coba videonya siapkan dulu. Ya.
Oke, ini PowerPoint-nya terlihatkah, Pak Ari? Masih Windows. Masih Windows? Iya. Kok Windows ya? Oke, saya share ini. Videonya? Enggak, yang ini dulu, yang Materi ya? screen. Ya, materi. Oke, monggo Pak Udah Ari. muncul? Ya, dari Pak Ari aja ya berarti ya? Oke, siap. Oke, baik. Sebelumnya, sebelum memulai acara kita bersama-sama, Bapak Ibu yang mungkin ada di seluruh Indonesia saat ini, kemarin informasinya dari Pak Ari, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jakarta, dari NTT. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan hal-hal baru untuk meningkatkan produk kita dan juga personal branding kita. Oke. Sebelumnya, saya pengen nanya Bapak Ibu, pada saat kita menjelaskan produk kita kepada konsumen, apakah kita terbiasa untuk memperkenalkannya sama di setiap konsumen? Nah, nanti kita jawab bersama-sama pentingnya sebuah personal branding. Baik, hari ini temanya luar biasa sekali karena dengan barang yang sama kita bisa menjual Rp1.000, bisa juga menjual Rp100 juta. Itu tergantung pada bagaimana kita membranding produk ini. Mungkin Bapak Ibu sudah paham dan biasa melakukannya pada produknya. Tapi apakah sebenarnya produk kita itu bisa dijual lebih mahal lagi? Gimana caranya? Nanti kita melihat tips-tipsnya dalam slide-slide yang saya presentasikan. Oke, slide kedua. Pak Saibat, Assalamualaikum. Selamat sore Pak Saibat. Baik. Ada Pak Hasbi juga, Pak Zainal Abidin, Pak Abi Sarno. Ya, hari ini kita saling sharing ya Pak, karena kita semua pasti sudah menjalankan usaha kita masing-masing. Hari ini kita pemantapan. Kira-kira kalau produk kita biasanya harganya 1 juta, bisa dinaikkan 2 juta enggak dengan personal branding di era pandemi ini ya. Oke, slide yang pertama adalah apa personal brandingku. Nah, kira-kira Bapak Ibu tadi ketika melihat slide tentang profil saya, seorang Titis Tata, apa yang Bapak Ibu image-kan tentang Titis Tata ketika diperkenalkan? Pasti Bapak Ibu akan menyebut, oke, Bu Titis pengusaha. Kemudian Bu Titis seorang trainer atau pengajar, gitu ya. Kemudian semua profil saya tadi pakai baju merah. Sekarang Bu Titis juga pakai baju merah. Oh, berarti Bu Titis kayaknya warna merah gitu ya. Nah, itu adalah personal branding pertama kali yang dikenal orang ketika melihat seseorang public figure atau seseorang produk ya, sebuah produk atau sebuah pencitraan yang dilakukan. Jadi, kita tidak bisa mendeliver banyak branding kepada konsumen, cukup beberapa kata yang mewakili. Seperti tadi ya, kalau Titis Tata ingatnya pengusaha, Titis Tata ingatnya seorang pengajar, Titis Tata dia trainer nasional potensi genetik, ya. Titis Tata warna merah. Sudah, semudah itu, tidak usah belibet-belibet. Nah, sekarang Bapak Ibu coba mendefinisikan produknya dengan 1, 2, atau 3 kata maksimal. Kira-kira apa yang mendefinisikan produk Bapak Ibu yang berbeda dengan produk lain? Ini nanti kita pertanyakan bersama-sama. Itu adalah personal branding. Jadi personal branding adalah sesuatu yang langsung dirasakan, langsung diingat orang ketika pertama kali melihat kita. Gitu ya. Oke, next slide Pak Ari. Ya. Nah, kira-kira personal branding ini ketika kita melakukannya, seperti tadi di awal saya sharing tentang profil saya, itu tujuannya untuk apa? Kenapa kita harus melakukan ini pada produk kita, pada diri kita? Karena kita harus memposisikan diri dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam bisnis, dan organisasi. Kita harus punya bargaining power, kita harus dianggap seseorang, gitu ya.
Apa akibatnya kalau kita tidak punya posisi di dalam masyarakat? Misalnya handphone ini, ya. Handphone ini akan menjadi berarti kalau misalnya Pak Ari atau saya yang pegang, ya. Handphonenya jadi handphone seseorang yang beraktivitas padat. Tapi bagaimana ketika handphone ini dipegang oleh anak-anak kecil? Handphone ini akan jadi sebuah mainan. Padahal sebenarnya barangnya sama. Tapi ketika orang yang memakainya berbeda, barang ini bernilai berbeda pula. Itulah sebuah personal branding. Ketika kita keluar, saya menyapa Pak Saibat, saya bisa melihat personal brandingnya Pak Saibat adalah seseorang sosok yang religius. Hanya dengan melihat Pak Saibat pakai kopiah. Benar-benar religius atau enggak nanti kita tes ya Pak Saibat. Puasa kan ya Pak Ari, Pak? Alhamdulillah ya. Oke, ini satu arah, jadi nanti kita ada sesi saling tanya jawab. Beda lagi ketika saya melihat Pak Zainal Abidin nih. Nah, Pak Zainal Abidin pasti ini kalau saya melihat personal brandingnya pengusaha kaya raya, omsetnya miliaran gitu ya. Karena kayaknya puasa nggak puasa nggak turun berat badannya ya Pak Zainal Abidin ya, sama kayak saya ya Pak ya. Nah, ini kita belum melakukan dialog nih dengan konsumen kita, dengan partner kerja kita, partner usaha kita. Kita sudah punya persepsi tentang brandnya masing-masing. Kalau Pak Abi Sarno nih, Pak Abi Sarno nih kayaknya orangnya gaul nih kayaknya ya Pak ya. Nanti kita cek beneran gaul atau enggak ya. Saya coba menebak lagi ibu-ibu nih, ibu-ibu pada nggak dinyalakan nih videonya kayaknya. Tapi dari foto-foto yang di sini seperti Bu Wike ini, nah Bu Wike ini juga elegan ya, cantik. Kita bisa melihat seseorang personal brandingnya dari tampilan awal. Meskipun kalau dari riset menyebutkan bahwa tampilan awal itu kamuflase Bapak Ibu. Jadi apa yang kita tampilkan di sosial media itu biasanya jauh dari kenyataan gitu ya. Tapi bukan berarti kita berbohong terhadap personal kita, tapi kita memang sengaja membentuk itu agar mempermudah kita menjual produk kita. Ini soal personal, soal diri. Kalau produk juga gitu. Beda ketika handphone ini dipegang Pak Saibat dengan Pak Zainal Abidin dengan Pak Abi Sarno. Handphone ini akan jadi berbeda ya. Kalau handphone ini taruhlah begini ya. Saya punya contoh. Ini apa Bapak Ibu? Jadi makin lapar ya kalau belum dikit waktunya berbuka, lihat kerupuk. Nah, ini contoh produk yang memang sudah saya siapkan. Ketika ini dipegang Pak Saibat, jadi produk kerupuk yang religius gitu ya. Ketika ini dipegang oleh Pak Zainal Abidin, jadi produk kerupuk yang prestisius gitu ya. Ketika ini dipegang oleh Pak Abi Sarno, jadi produk kerupuk yang gaul. Jualnya di para pengusaha-pengusaha yang gaul, yang sukanya off-road gitu ya Pak Abi Sarno ya. Nanti kita tanya beneran sesuai image-nya atau enggak. Nah, itu bagaimana kita menentukan segmen dari produk kita. Apakah sesuai sudah produk kita sama kita? Nah, nanti kita cek dulu. Baik, next slide, Pak. Halo adik kakak, Pak Sarno nih melihat channel dengan putra-putri. Baik, keuntungannya apa kita punya personal branding atau produk branding kita? Buat apa sih produk kita dikasih brand? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Silakan Pak Ari. Ya, yang pertama keuntungannya banyak yang akan mengenal kita. Seperti hari ini saya bertemu dengan puluhan atau ratusan pengusaha-pengusaha seluruh Indonesia. Kira-kira kalau nanti ketemu lagi di lain kesempatan, Bapak Ibu pasti tanya, oh Bu Titis yang dulu ketemu gitu ya. Saya juga gitu, oh Pak Saibat, ketemu lagi kita gitu ya. Jadi personal brand itu banyak manfaatnya. Pertama, kita banyak teman. Saya yakin Pak Zainal Abidin ini temennya lagi di mana-mana ini ya. Sampai mungkin Pak Zainal Abidin lupa iki koncoku sing ndi gitu ya. Itu gunanya kita punya personal branding ya. Kemudian yang kedua, personal branding atau product branding
berguna untuk mengembangkan usaha, personality diri, dan sukses dalam karir. Gimana nggak sukses kalau kita sudah terkenal? Ya, terkenal dengan sisi positif kita, terkenal dengan brand kita yang luar biasa. Pasti otomatis penjualan juga meningkat. Mending mana ya? Mending mana beli kerupuknya Pak Zainal Abidin apa kerupuknya Bu Titis Tata? Pak Saibat pilih mana Pak Saibat? Beli kerupuknya Pak Abidin apa Pak Bu Titis? Nah, itu gunanya. Kita bisa ada penawaran ketika kita semakin dikenal orang, semakin branding kita bagus. Next slide, Pak Ari. Ya. Keuntungan punya branding produk atau punya merek sendiri, keuntungannya itu apa? Mendapatkan penghormatan dari orang lain. Penghormatannya kayak apa? Tidak harus semua orang menghormati kita, tapi melekat pada kita. Contoh, brand saya ada talenta, ada wawu. Kemanapun talenta atau wawu produk-produk saya di mana-mana pasti, oh talentanya Bu Titis, oh Bu Titis talenta. Ya, atau misalnya wawu, oh wawunya Bu Titis, atau Bu Titisnya wawu. Nah, itu adalah bagaimana produk kita melekat pada kita. Sehingga otomatis orang memanggil kita dengan produk kita, gitu ya, atau profesi kita, atau jualan kita, gitu. Next slide. Ya, Ari. Ya, kita mungkin nggak nyadar ya Bapak Ibu, sekecil apapun yang kita lakukan, itu sebenarnya kita menginspirasi orang lain. Masa sih? Iya. Jadi ada quote yang menyebutkan bahwa sekecil apapun pasti ada orang yang suka dengan kita. Dan sekecil apapun pasti ada orang yang nggak suka dengan kita. Nah, kita eliminir orang-orang yang nggak suka sama kita, atau nggak suka produk kita. Kita tidak orang-orang yang fans banget sama kita, yang suka beli produk kita. Nah, apapun yang kita keluarkan dari produk kita sebenarnya menginspirasi mereka. Contoh lagi produk kerupuk tadi lagi, ya. Ketika kerupuk ini nanti saya keluarkan dengan varian rasa yang berbeda, taruhlah kerupuk keju, ya, atau produk saya sendiri di Wawu itu saya ada varian ayam cheesy, ayam keju. Nah, begitu saya keluarkan, maka Ari contohnya yang biasanya membeli produk saya akan terinspirasi di rumah. Oh, Bu Titis bikin produk ayam cheesy. Saya juga coba di rumah. Nah, itulah fungsi sebuah brand image yang kita lakukan. Bisa menginspirasi dan bisa kita mempromosikannya dengan baik gitu ya. Baik, next slide Pak Ari. Baik. Saya menemukan bahwa semakin kita bisa memperkuat branding kita bisa mendapatkan proyek lebih banyak dibandingkan orang lain. Pasti Bapak Ibu di sini banyak yang mengalami. Ketika kita sama-sama cari order nih, sama-sama sambal udang. Lebih cepat dapat order atau dapat proyek yang mana? Udang goreng Bu Rudi dengan udang goreng Pak Abisarno misalnya ya. Itulah fungsinya sebuah branding. Ketika brand kita sudah kuat, kita mudah sekali memasarkannya. Nah, kita harus benar-benar jaga brand kita. Oke, next slide, Pak Ari. Ya. Tentu saja kalau kita berjualan, banyak yang akan lebih suka dengan produk kita dibandingkan produk yang belum dikenal. Ya. Contohnya, sesering apa kita datang ke mall. Ya. Ketika ke mall, kita lebih suka belanja di salah satu department store yang inisialnya M, ya, atau kita belanja di sebuah toko baru yang belum dikenal. Itulah fungsinya peningkatan selling hanya karena brandingnya diperkuat. Next slide, Pak Ari. Ya, bagaimana membuat sebuah personal branding? Kita lihat slide berikutnya. Nah, yang pertama,
Ada produk kita, ada kita, kemudian pilih kita di bidang apa. Ya, misalnya kita berusaha atau menggeluti usaha di bidang kayu atau produk snack, produk makanan. Kita definisikan dulu bidang kita apa. Ya. Kemudian pada bidang yang kita pilih, kita harus sering membagikan ilmu kita. Contohnya hari ini, ya, saya contohkan hari ini sebagai contoh ya. Bidang saya di bidang wirausaha, di bidang jasa konsultasi, di bidang jasa training, di bidang produk catering, produk makanan, atau misalnya beberapa persewaan properti. Nah, maka saya akan memberikan ilmu terkait pengalaman saya. Seperti hari ini personal branding, karena saya 20 tahun di dunia media, maka saya membagikan bagaimana cara cepat membranding produk kita. Kemudian perluas jaringan kepada semua Bapak Ibu yang ada di KJ ini, apakah sudah mengenal satu dengan yang lainnya? Nah, pasti banyak yang hanya mengenal tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri. Kita harus mengenal semua orang di komunitas kita. Caranya bagaimana, Bu Titis? Caranya save semua kontak yang ada di WhatsApp group. Sempatkan untuk japri, kenal lebih dekat. Ya. Halo Pak Heri Purnomo, misalnya yang baru bergabung ya. Pak Heri Purnomo usahanya apa ini? Kayaknya toko ya Pak ya? Nah, ya, ini salah satu ketika kita ada anggota baru, kita kenalan. Saya Titis Pak Heri Purnomo, saya usahanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kapan yuk kita silaturahim, Pak? Apa yang kita bisa kerjasamakan? Ini adalah cara untuk memperluas jaringan kita. Jadi walaupun grup WA kita banyak, kita ikut banyak organisasi, tapi kalau kita tidak mengenal semuanya, itu percuma. Ngabis-ngabisin kuota, ngabis-ngabisin jaringan, ngabis-ngabisin waktu, dan bikin pusing. Karena saat ini eranya disruptif, ya Pak, Bapak Ibu, disruptif itu banyak sekali informasi yang nggak penting, yang terpaksa kita harus baca. Caranya agar kita menang melawan disruptif adalah hanya pilih komunitas-komunitas yang terbaik, yang cocok dengan bisnis Bapak Ibu, kemudian kenali mereka semua secara mendalam. Kalau perlu, saya mengenal nanti putra-putrinya Pak Zainal Abidin namanya siapa, usahanya di mana aja, saya bisa dapat diskon berapa kalau beli di Pak Zainal Abidin. Nah, itu namanya personal touch, personal bonding. Kita mengenal lebih dalam teman-teman kita yang ada di komunitas kita. Jadi nggak perlu 10 komunitas, satu komunitas aja kita mengenal lebih dalam, itu sudah dinamakan jaringan kita luas. Jadi perluasan jaringan bukan jumlah, tapi kedalaman hubungan. Kenapa? Karena kunci dari personal branding adalah memenangkan pertarungan. Seperti tadi ketika saya bilang lebih baik membeli kerupuk dari Pak Abidin atau dari saya, Bapak Ibu pasti memilih dari Bu Titis gitu kan ya, contohnya. Nah, itu karena saya sudah membangun kedekatan dengan Bapak Ibu. Baik. Kemudian prediksikan apa kira-kira yang cocok dengan image kita. Nggak mungkin kalau misalnya saya, kemudian menjual, membranding diri saya sebagai UMKM untuk produk-produk laki-laki misalnya. Nah, ini kurang cocok ya. Jadi sesuaikan, prediksikan ke depan produk yang laku apa ya. Kemudian kita pilih salah satu. Oke, next slide. Wah, ini mesti ada panduannya ya. Bapak Ibu pasti kalau ngeliat tulisan kecil-kecil ini, aduh susah banget gitu ya. Paling gampangnya nanti WhatsApp ke saya, Bapak Ibu. Nanti konsultasi, Bu. Saya nggak tahu gimana caranya, tolong saya dibuatkan personal branding diri saya atau produk saya. Oke, saya nanti siap membantu Bapak Ibu ya. Tapi secara step atau langkah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah cari tahu siapa target produk kita. Seperti tadi di awal, saya jelaskan bahwa ada kalau produk kita kategorinya gaul, ya kita nyasarnya ke gaul. Produk kita kategorinya religius, kita nyasarnya ke segmen religius. Atau yang eksklusif, ya kita nyasarnya ke eksklusif. Kemudian tentukan fokus dan karakteristik. Brand kita ini apa sih sebenarnya? Kemudian nama brand kita harus kita sesuaikan. Ada tambahan slogannya, gitu ya. Kemudian bagian bawahnya,
tentukan penampilan gaya brand Anda. Seperti hari ini saya pakai baju merah. Merah adalah brand saya. Jadi kemanapun saya mengisi acara, saya selalu memakai baju merah. Kemudian kita membuat desain logo, dan terus kita mengembangkan, kita memperkenalkan produknya Bu Titis adalah talenta, produknya Bu Titis adalah Wawu gitu. Baik, next slide. Next slide. Ya, kita menuju ke yang personal dulu ya. Personal itu kan diri ya. Bagaimana kita membentuk image diri kita. Yang pertama, kita membuat tagline. Tagline itu yang di bawahnya nama kita ya Bapak Ibu. Seperti tadi di profil awal, Titis Tata, Coach Nasional Spesialis Potensi Genetik. Itu adalah tagline. Bapak Ibu coba tuliskan sekarang di kertas, tagline Bapak Ibu apa? Apakah Pak Wahid pengusaha kaya raya? Atau misalnya Bu Eni produsen fashion terkemuka. Tagline masing-masing dari individu kita apa? Atau misalnya Pak Ari ketua yang baik hati. Kita tuliskan tagline dari diri kita. Kemudian perbanyak soulmate. Soulmate itu adalah sahabat-sahabat kita yang selalu mengingat kita, walaupun kita sering berantem ya, kita sering adu argumen, tapi ketika kita punya peluang, kita selalu berikan dia. Nah, itu kita bukan memperbanyak teman, tapi memperbanyak soulmate. Seseorang yang selalu mengingat kita kapanpun. Kemudian, optimalkan akun media sosial Bapak Ibu. Diaktifkan semua. Instagram, Facebook, LinkedIn, ya. Kemudian yang terbaru misalnya ada Skype, ya. Semuanya dipergunakan untuk membranding personal kita. Jadi bikin satu aja uploadan, kemudian dikirim untuk semuanya linknya, sehingga yang tidak follow kita di Facebook bisa mendapatkan informasinya di Instagram. Yang tidak memfollow kita di Instagram bisa mendapatkan informasinya di Skype. Jadi semua semakin banyak orang mengenal kita. Kemudian buat website pribadi atau video profile. Saat ini dengan era pandemi di mana kita semua ada di rumah, video profile atau website pribadi merupakan cara kita untuk menyentuh semua soulmate-soulmate kita, semua fans-fans kita. Next slide. Nah, kalau tadi membangun citra diri, sekarang bagaimana membangun citra produk kita, ya? Caranya adalah membuat iklan. Jadi iklan simple saja, buat iklan memakai handphone, durasinya sebaiknya tidak kurang dari 30 detik, tapi tidak lebih juga dari 2 menit. Karena setelah itu orang sudah akan ganti melihat video lainnya. Kemudian sering mengikuti pameran-pameran, event. Kemudian selain kita menjual produk, alangkah lebih baiknya kita juga menjadi konsultan dari produk kita. Contoh misalnya UMKM menjual sabun. Jangan tidak hanya menjual sabun, tapi kita juga memberikan advice, saran terkait bagaimana menjaga tubuh dengan sabun yang cocok. Otomatis seorang pengusaha sabun harus banyak sekali membaca literatur tentang sabun-sabun dan bahan-bahan yang ramah kulit, atau misalnya regulasi-regulasi pemerintah tentang produk sabun, atau bagaimana cara mendapatkan sabun, mengolah sabun, dan lain-lain. Kemudian ambil sudut pandang konsumen sentris. Konsumen sentris itu seperti apa? Kita memposisikan konsumen adalah raja. Pasti kita sudah tahu. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Konsumen adalah raja tapi bisa kecewa loh Bapak Ibu. Caranya tidak kecewa, kita harus menjadikan konsumen adalah konsumen sentris. Jadi apapun yang diinginkan konsumen kita berikan sesuai dengan apa yang kita sediakan. Misalnya, selagi kita bisa memaksimalkan produk kita untuk custom sesuai dengan konsumen, maka kita sebaiknya melakukannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen kita. Next slide. Oke, ini 2 slide terakhir, Bapak Ibu pasti sudah nggak asing ya. Begitu kita ngomong, Pak, Ibu, kalau inget ayam, inget apa?
pasti langsung bilang kalau saya beli ayam yang paling gampang dan enak dan bikin orang jadi prestisius, ya kalau nggak KFC juga McD. Inilah produk branding. Ketika sudah melekat di dalam ingatan kita, ayam adalah KFC atau McD. Padahal banyak sekali ada ayam Queen ya, ada ayam Hasa, ada banyak sekali ayam-ayam produksi brand Indonesia. Tapi kita pasti ingatnya ke salah satu brand. Berikutnya lagi, ya, di slide berikutnya, apa yang kita ingat ketika menyebutkan kopi? Ya, pasti kita teringatnya adalah Starbucks. Padahal ada banyak warung-warung kopi di Indonesia. Inilah pentingnya produk branding. Kalau di warung kopi harganya hanya 5.000, di Starbucks bisa sampai 50.000. Hanya karena sebuah merek, sebuah logo, sebuah pencitraan yang baik terhadap produk kita. Nah, Bapak Ibu, selamat meng-create brand untuk produk kita dengan yang terbaik. Dan jangan lupa tidak hanya produk kita, tapi diri kita juga. Ya, di slide terakhir saya bagikan beberapa link cara membuat brand produk kita. Bisa melalui video email, jadi kita mengirimkan email kepada semua konsumen kita tentang produk-produk terbaru kita, tentang bentukan image kita. Misalnya produk saya Talenta Training, ketika saya mengeluarkan training-training baru, saya lagi buka tentang training entrepreneurship, saya buka training tentang branding, saya buka tentang training cara buat legalitas usaha. Semuanya saya masukkan ke email, saya kirim ke Bapak Ibu sekalian, ada videonya, video iklannya. Nah, ini sangat berimpact Bapak Ibu. Kemudian ada cara baru juga selain video pada email untuk membuat personal produk branding kita. Yang kedua adalah video newsletter. Ya. Video newsletter ini adalah bagaimana kita membuat brosur yang bisa bergerak dan dikirim kepada konsumen kita. Ini sangat mudah sekali daripada kita ngetik, daripada kita juga posting-posting di video, cukup bikin brosur dan dimasukkan ke video newsletter. Dan yang terakhir ada cloud storage video. Ya, jadi kita agar tidak penuh, ada tempat penyimpanan video untuk branding-branding kita. Nah, Bapak Ibu kalau mengalami kesulitan terhadap semuanya ini, aduh Bu Titis kayaknya saya gaptek, kayaknya saya belum tahu branding diri atau branding produk saya apa. Atau mulai dari mana Bu Titis, bingung saya. Nah, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan seperti itu, bisa konsultasi kepada saya sebagai seorang yang profesional di bidang branding, akan membantu Bapak Ibu untuk menemukan produk atau jati diri Bapak Ibu yang terbaik untuk kita terbuka pada konsumen. Silakan nanti japri saya setelah sesi ini, kita bisa saling konsultasi dan kita gunakan semua perlengkapan tools yang ada di dunia internet untuk produk-produk kita. Demikian dari saya. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Monggo silakan tanya apapun, kita berdiskusi bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Titis. Untuk pertanyaan pertama, saya buka dari Pak Abisarno yang sudah resen. Bentar Pak Abisarno. Oke Pak Abisarno, silakan. Pak Abisarno. Selamat sore. Selamat sore, Oke, silakan. Ibu semuanya. Ya. Selamat sore Pak Abisarno ya. Selamat sore. Saya panggilnya Mbak Titis saja Pak ya. Boleh Mbak Pak. Titis saja ya. Panggil cantik boleh, panggil ayu iya, boleh. Ibu cantik banget hari ini Bu. Matur nuwun Pak. Yang penting sehat ya Pak ya. Yang penting sehat dan banyak duit ya Pak ya. Amin. Ini topik hari ini sangat menarik sekali. Saya senang karena ini terkait dengan personal branding dan produk branding. Barangkali saya pertama sharing, boleh ya Mbak Titis ya? Boleh. Sharing dulu. Pak Abisarno bisa share produknya apa. Kemudian sejauh ini sudah berhasil
mendeliver produk itu sesuai dengan branding yang diinginkan atau belum? Sebetulnya ini tahun 2018 sih. Lebih tepatnya mulai 2018 produk kami sebetulnya sih inisiatifnya kan pertama ide produknya dari saya. Saya tadinya itu kan karena pingin istri saya itu jadi punya usaha sampingan. Usahanya makanan ringan, peyek kacang semut ininya. Nama produknya peyek kacang semut, terus mereknya Mono Enduki. Nah, saya terinspirasi dari McD itu. Kalau McD itu kan M D ya. Nah, saya terinspirasi dari situ, terus saya bikin merek Mono Enduki. Terus saya kemas, saya main kemasan, kemudian saya main di varian rasa, dan ternyata banyak yang suka. Padahal itu hanya peyek kacang biasa, ukurannya kecil. Tapi itu disuka mungkin karena seperti yang tadi disampaikan Mbak Titis itu dari awal karena saya sudah membranding produk saya, terus kemudian saya kan juga sebagai pendamping UMKM ya kalau di Banjarnegara, jadi saya kenal dengan para pelaku UMKM, kemudian saya wadahi dalam satu komunitas, saya tahu semua di komunitas itu isinya para pelaku UMKM semua, itu memang seperti sudah tahu, oh Pak Abisarno itu kayak gini orangnya, tapi itu justru membantu usaha istri saya. Nah, jadi kemudian saya main di kemasan, bermain kemasan. Nah, besok kan kebetulan dikaji ada topik terkait dengan kemasan. Makanya saya sudah daftar dari kemarin. Ini nyambung terus, alhamdulillah. Jadi itu sedikit yang bisa saya share Mbak Titis. Tapi kayaknya saya mau tanya Mbak Titis, kalau untuk membranding produk atau personal branding itu kan lekat ya pertama personal branding, kemudian product branding. Bagaimana membuat produk kita itu begitu melekat di image atau benak pikiran konsumen. Kalau tidak salah itu kan positioning produk, bagaimana kita menempatkan image produk kita di benak pikiran konsumen. Jadi kalau saya lagi pengen cemilan yang enak, saya lagi pengen kacang, saya ingat nih kayak kacang semut produknya Pak Abisarno yang mereknya Mono Enduki. Kan seperti itu. Nah, tidak jarang, bahkan ada banyak di masyarakat kita terkait dengan sepeda motor. Saya kasih contoh yang sepeda motor. Padahal kan sepeda motornya kan bukan merek tertentu yang disebutkan, tapi karena dia promonya mulai muncul duluan, jadi begitu melekat di pikiran atau benak pikiran konsumen, jadi orang kalau butuh motor ya carinya motor yang itu. Nah, pertanyaan saya buat Mbak Titis, ada kalanya kayaknya kalau kita membuat personal branding, terutama untuk produk branding kita itu, kita bisa menggunakan jasa orang lain untuk mempromokan produk kita. Contoh terkait menggunakan jasa public figure, selebritis atau dan sebagainya. Atau barangkali tadi yang dicontohkan Mbak Titis kan kerupuk saja. Kalau saya yang ngomong dengan Bu Titis, Mbak Titis yang ngomong kan pasti beda. Kan seperti itu. Nah, saya ingin tanya, itu pasti kan butuh sekali kaitannya dengan biaya ya. Kalau untuk membranding produk atau membuat positioning produk kita itu kuat di benak pikiran konsumen, saya pikir kan itu butuh sekali cost yang tinggi. Apalagi bahkan ada yang sampai menggunakan jasa public figure dan sebagainya. Nah, menurut Mbak Titis terkait dengan hal yang seperti itu, kalau saya lihat kemampuan para pelaku UMKM kita sepertinya belum sampai ke sana. Apalagi kan rata-rata kan usahanya masih mikro ya, belum arahnya ke sana. Tapi kan paling tidak para pelaku UMKM kita kan memang dari dasar harus kita edukasi sejak dini bahwa personal branding ataupun produk branding itu penting. Tadi yang saya tertarik sekali slide-nya Mbak Titis, saya senang dengan slide-slide yang seperti itu. Jujur saja tidak banyak tulisan tapi mengena. Jadi mudah sekali dipahami. Itu namanya PowerPoint ya kekuatannya di poin-poin yang disampaikan Mbak Titis itu seperti itu. Terima kasih Mbak Titis. Pak Ari nanti di-share materinya jangan lupa. Pasti nanti pasti nanti saya tularkan ke teman-teman saya di Banjarnegara. Alhamdulillah. Ini hari ini
saya bersyukur saya bisa kenal Mbak Titis yang aduh cantik banget. Wah, pengalamannya luar biasa. Coach nasional lagi. Siapa tahu suatu saat bisa ke Banjarnegara ya Bu ya. Siapa tahu Allah menakdirkan silaturahim saya khususnya dengan Mbak Titis nanti bisa ketemu di Banjarnegara atau di mana gitu kan. Terima kasih, barangkali itu saja dulu Mbak Titis dan Bapak Ya. Ibu. Banjarnegara di mana Pak? Banjarnegara itu Pak? Banjarnegara Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah, Banjarnegara, Dieng. Ya, Mbak Titis pasti dengar Dieng ya. Dieng itu ada di Banjarnegara. Oke, Saya oke. itu di sana. Kota kabupaten kecil tapi insya Allah punya sejuta pesona, terutama Dieng. Kalau tagline produk saya, Mono Eduki itu produk lokal tapi rasanya mendunia. Terkadang boleh kan kalau membuat seperti itu ya, Mbak Titis ya, atau Boleh. iya, Boleh Pak. Mantap iya, Pak. iya nyatanya orang inget, oh kayak kacang semut yang seperti ini, yang slogannya seperti itu, produk lokal, rasa mendunia. Itu bahkan saya sampai buat tagline itu, saya buatkan di kaos, di t-shirt itu, jadi siapa yang beli berapa, saya kasih door prize kaos, seperti itu. Dulu pernah ada permintaan dari ini, Merauke. Nah, kebetulan saya kan punya kenalan Merauke, minta dikirim ke sana. Kemudian saya kasih kaos, oh senang banget langsung dipakai dan sebagainya. Barangkali itu kan bagian dari tahapan bagaimana kita membuat produk branding kita atau personal branding kita. Barangkali itu dulu Mbak Titis, Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Abisarno. Ya, tadi komplimennya tentang slide PowerPoint yang kami buat. Terima kasih. Nah, memang semua itu ada caranya, ya. Ada tipsnya. Semua ada ilmunya. Di tempat kami di Talenta Training Center itu kami memang melatih banyak orang untuk membuat slide presentasi yang memukau seperti yang tadi saya presentasikan. Jadi untuk membuat slide presentasi aja ada ilmunya gitu ya. Iya. Itu nanti mungkin kapan-kapan saya bisa mengisi tentang itu juga ya, Pak Ari ya. Ya, Nah, siap. hari ini adalah tentang personal branding. Kalau tadi Pak Abisarno menyampaikan, saya ada brand bagaimana membuat ini. Tadi brandnya apa namanya Pak? Mono Eduki. Ya, Mona Eduki. Nah, harusnya Mono. Mono Itu inspirasi saya. Mono itu kan dari bapak saya. Bapak saya kan Sudarmono. Oke, Nah, Pak. terus Duki itu saya ambilkan dari bapak mertua saya, Mas Duki. Iya. Jadi ini modalnya dari orang tua mertua ya, kelihatan dari brandnya Pak. Oke, baik. Kita coba satu contoh ini untuk menjadi contoh bagi brand yang lainnya. Seringkali kita membuat brand itu filosofinya karena latar belakang terlahirnya brand ini. Itu nggak ada yang salah dengan itu. Jadi di dalam ilmu branding itu semuanya halal. Ya. Tapi kalau kita sudah ngomong mana yang paling efektif, berarti kita harus berpikirnya adalah mana yang paling diterima oleh masyarakat. Nah, sebaiknya apapun filosofi dari terlahirnya brand kita, ketika kita sudah dibungkus menjadi sebuah brand, itu sudah tidak ada nilai subjektif di dalamnya, Pak. Bahasa gampangnya, orang jangan gampang nebak kalau brand kita ini asal modalnya dari mertua, misalnya ya. Atau misalnya, jangan gampang ditebak bahwa misalnya saya bikin produk namanya Titis gitu ya. Oh, pasti aja. Kalau nama sendiri itu masih nggak apa-apa. Tapi kita harus pastikan bahwa personal branding kita bagus. Jangan sampai kita mukanya kucel banget, terus kita jual produk kecantikan, kita kasih nama kita, Titis gitu ya. Wah, orang nggak bakal beli gitu. Karena orang langsung keinget, wah itu Bu Titis yang kucel gitu ya. Jadi hati-hati sekali memilih nama branding kita. Kalau tadi Pak Abisarno, caranya bagaimana? 3 Pak yang gampang ya. Yang pertama,
sebaiknya tidak meriletkan, menyangkutkan dengan filosofi terlahirnya brand ini. Jadi mau ini modalnya dari siapa atau cinta banget sama keluarga yang namanya siapa gitu ya, ini nggak apa-apa, halal, namanya filosofi itu boleh, tapi tidak ditampakkan dalam brand. Tergantung kebutuhannya. Ini masing-masing brand itu berbeda-beda, boleh ditampakkan untuk case-case tertentu, untuk kasus tertentu ya. Kemudian kedua, simple saja Pak namanya, jadi satu atau dua kata. Tadi saya menanyakan lagi kan ke Pak Abisarno, apa Pak namanya? Moko gitu kan ya. Kalau sampai konsumen bertanya 2 kali, itu artinya Bapak kurang maksimal membuat sebuah branding. Sekarang saya tanya Pak Abisarno, merek produk saya apa Pak? Titis Tata. Ya, itu personal branding saya ya, Titis Tata ya. Bapak baru setengah jam saja ketemu sama saya sudah hafal nama saya. Kalau namanya Mas Ari, siapa Pak? Ari Wibowo. Oh iya. Ari Wibowo ya, benar ya. Iya. Padahal sebenarnya namanya Ari Prabowo, bukan Ari Prabowo ya, sorry. Nah, ini sebenarnya identifikasi bagaimana keberhasilan sebuah brand, Pak. Pak Ari adalah seseorang yang dikenal Bapak sudah lama karena satu organisasi ya. Dibandingkan saya yang baru kenal setengah jam, tapi Bapak tepat sekali menyebutkan nama saya Titis Tata. Berarti saya sudah tepat membuat brand personal saya. Sekarang saya tanya Pak, produk saya namanya apa Pak? Satu kata depannya T. Apa tadi ya? Potensi apa tadi ya? Genetik ya? Ya, potensi genetik itu adalah tagline saya. Oke, berarti sudah nyampe di Bapak ya. Produk saya tadi adalah talenta. Iya, talenta. Nah, ingat ya Pak ya? Iya. Itu satu kata saja, tapi Bapak keinget. Jadi dari setengah jam saja Bapak sudah bisa mengenali nama saya, sudah bisa mengenali siapa saya, tadi ya, coach nasional potensi genetik, dan sudah bisa mengenali produk saya, talenta. Nah, itu tujuan sebuah branding, Pak. Jadi cari yang gampang diingat, gampang disebutkan, dan terkait dengan kualitas produk kita. Kalau tadi Moko ini adalah produk kacang ya, Pak? Kayak kacang. Nah, Bapak coba ditulis di kertas nanti, kira-kira keunggulan produk kacang ini apa? Gurih. Gurih. Apa keunggulan produk kacangnya Pak Abisarno apa? Gurih, renyah, dan sehat. Oke, gurih, renyah, dan sehat. Kenapa nggak guresa gitu? Gurese, gurih, renyah, dan sehat. Jadi dari satu nama saja, gurese, ini orang sudah ingat bahwa ingredients atau keunggulan dari rasanya adalah gurih, renyah, dan sehat. Atau misalnya kepanjangan, Bapak gurihku, Bapak bisa menyebut brandnya gurihku, atau gurih banget, ya. Simple saja tapi gampang diingat, Pak. Nggak semua orang tahu artinya Moko itu adalah kepanjangan namanya mertuanya Bapak. Ya. Mono, bukan Moko. Kan, ya. Nah, sudah berkali-kali diulang, saya tetap salah melafalkannya kan. Nah, ini mewakili konsumen, Pak. Ya. Bahwa konsumen gimana mau nyari Instagramnya Mongo kalau yang diketik Moko, betul nggak? Ya. Nah. Sebentar Mbak Titis, boleh nyela sedikit? Monggo Pak. Kalau kita membuat merek brand gitu kan, ya. Katanya tadi kan gunakan kata jangan terlalu panjang kata. Ya. Itu kan ada konsonan, ada vokal ya. Kalau buat kata brand untuk merek kata, contoh Titis Tata. Kalau menurut saya, kayaknya lebih menjual brandnya, lebih menjual kata daripada titisnya. Saya kasih contoh seperti itu. Benar seperti itu. Ya. Karena dulu pernah ada pengalaman saya dengar dari orang lain, ketika dia buat merek brand tertentu, ternyata tidak disukai konsumen. Ketika dia buat diri robah produk brandnya, mereknya,
dengan menggunakan awalan akhiran A itu kan mulutnya membuka ya. Kalau I kan menutup, itu beda. Ternyata malah justru lebih banyak yang suka yang akhirannya A seperti itu. Bener apa enggak ya? Saya enggak tahu. Tapi kayaknya kalau misalkan titis tata lebih menjual katanya. Kayaknya. Ya, ya. Ini bagus sekali tipsnya ya Pak ya. Sebenarnya setelah saya menggeluti bidang branding ini dan melakukan konsultasi kepada banyak brand, memang apa yang Bapak sampaikan ini adalah sesuatu intisari yang sebenarnya rahasia yang selama ini juga saya pegang gitu Pak. Jadi kenapa nama saya kan Titis Tatasari, ya belakangnya I. Kenapa saya pendekin jadi Titis Tata gitu ya? Karena memang pelafalan A itu memang itu adalah rahasianya di situ Pak. Jadi brand-brand terkenal itu memang akan lebih diingat kalau belakangnya A. Pertama itu. Kedua, ya bisa percaya bisa enggak gitu ya. Misalnya tentang perhitungan Jawa atau tentang beberapa macam kalkulasi hoki gitu ya. Atau beberapa data riset tentang produk-produk yang penjualnya tinggi. Itu biasanya semuanya diakhiri dengan A. Kalaupun tidak A, huruf vokal O. Nah, kalau nggak A, O. Makanya selain nama saya sebagai personal branding, Titis Tata, produk talenta kan belakangnya juga A, ya. Kemudian produk Wawu itu juga U, itu belakangnya juga PT Wawu Hebat Istimewa, juga pakai A juga. Jadi Bapak sudah tepat kalau sebaiknya menggunakan akhiran vokal A. Boleh percaya, boleh enggak, Iya, tapi kayaknya benar. Ya, setelah kita buat namanya, kita coba tes ke pasar dulu, Pak. Kan tergantung produk kita apa ya, tapi berdasarkan data dari selama ini juga saya mengkonsultasi, menjadi konsultan beberapa brand, termasuk brand saya sendiri pun juga menggunakan rumus yang sama. Selamat membuat lagi ya, Pak, brandnya ya. Iya, oke. Terima Saya kasih, tunggu Mbak. nanti. Terima kasih. Ya, sama-sama, Tadi Pak. ada kontaknya Mbak Titis ya? Iya, Di nanti materi. di-share Oh, di ada. akhir sesi ya, Pak. Oke, ya. Terima kasih Mbak Titis. Sama-sama, Pak. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya langsung untuk saya bisa buka mic-nya. Ari, masuk Ari. Oke, silakan Mas Fadlan. Oke, saya buka. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semuanya, Mbak Titis, Pak Ari, dan teman-teman semuanya. Saya Fadlan, Bu, dari Sidoarjo, temannya Pak Ari. Oke. Jadi, ini saya kan sudah ngawali usaha selama 3 tahun ini. Jadi, awal mulanya kan dari pesantren saya. Dari pesantren, mau buka usaha, mau mandiri. Yang saya bawa sekarang kan brandnya pesantren, tapi pasarnya sekarang yang beli itu umum. Jadi merubah arah yang apa ya, yang agamis ke umum. Bagaimana Bu Titis itu? Jadi ya, produknya apa Pak? Yang agamisnya produknya apa? Jenisnya fashion atau ini kuliner. Kuliner. Yeah. Bapak mendapatkan Jadi data pergeseran. Ya, Bapak mendapatkan data pergeseran dari segmen religi ke segmen umum ini dari mana informasinya? Jadi yang beli kan produk saya kan hampir semuanya kan orang umum Bu. Jadi itu loh. Jadi ngerubah brand itu bagaimana itu maksudnya? Oke, kulinernya kuliner jadi, apa Pak? Ini di makanan ada nasi kotak, ada tahu bakso, pentol, minum-minuman itu. Catering ya Pak ya? Cateringnya melayani perusahaan atau buka depot restoran begitu? Ini masih melayani pabrik. Jadi dan untuk yang pesan itu banyak yang dari kantor-kantor itu Titis. Jadi nonton. Oke. Baik. Jadi segmennya adalah daily rutin catering ya Pak untuk pabrik ya?
Iya. Oke. Baik. Kalau dulu waktu masih segmen religi, segmennya kemana Pak jualnya? Pesantren dulu, pesantren di Tarbiyah, di teman-teman itu. Jadi Namanya apa Pak namanya? apa Alfitrah Kuliner. Ya, Kita kuliner. Oke. ya, Ya, itu. baik. Jadi sekarang itu banyak apa pelanggan-pelanggan itu yang non Muslim. Jadi kalau lihat Alfitrah Kuliner itu, oh ini paling punyanya orang Muslim. Jadi yang ngerubahnya kayak gitu loh. Bagaimana Bu Titis? Ya, ya, ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Bagaimana ketika brand itu sudah jadi, sudah bagus, namun kemudian berubah gitu ya, harus kita rubah mengikuti selera pasar. Ya, karena kita harus dinamis, usaha itu dinamis. Kalau semisal sekarang permintaannya banyak secara umum, tentunya kita sebaiknya mengganti brand kita. Pak David ya tadi ya? Pak Fadlan. Oh, Pak Fadlan. Oke, maaf Pak. Pak Fadlan, Mas Fadlan, gitu. ya, Pak Fadlan sudah pernah membuat brand lagi yang berbeda atau harus merubah dari brand yang sudah ada, Pak? Ini masih belum. Kalau di kulinernya masih belum, masih ini rencana mau merubah ini. Ada rencana Naha kuliner nanti. Itu masih apa? Masih. Ya, baik. Solusinya ada dua, Pak, solusinya ya. Yang pertama adalah Bapak membuat brand baru yang benar-benar develop brand baru. Jadi tadi Alfitrahnya tetap aja, nggak apa-apa, main di segmen-segmen jualan ke yang religius, walaupun mungkin sekarang tidak terlalu jalan, yang lebih jalan yang umum, ya sudah, berarti brand Alfitrahnya postpone dulu, rehat dulu. Munculkan brand baru, Naha misalnya ya. Jadi memang opsi satu pilihannya adalah diferensiasi produk, membuat produk yang baru. Opsi dua, kalau misalnya memang, waduh gimana di pabrik legalitasnya udah Alfitrah semua Bu. Bagaimana merubah Alfitrah ini menjadi sesuatu produk yang bisa diterima umum. Caranya adalah produk ini Bapak bisa ganti logonya Pak. Banyak sekali brand-brand yang annual secara periodik merubah image brandnya untuk menyesuaikan dengan target segmen pasarnya. Misalnya brand-brand parfum, ya, kemudian brand-brand sabun, atau misalnya taruhlah brand minuman Aqua. Ya. Aqua padahal kan untuk family ya, itu segmen yang mungkin akan bertahan cukup lama. Tapi secara periodik, entah 5 tahun sekali ya, atau 3 tahun sekali, Aqua merubah logonya menjadi lebih kekinian atau menyesuaikan dengan sekarang yang lagi ngetren itu memakai bentuk seperti apa. Inilah fungsi dari rebranding produk kita. Jadi namanya bisa tetap Alfitra, kalau memang terpaksa memang harus tetap itu, tapi dirubah aja logonya Pak. Mungkin tidak pakai penghubung, jadi langsung Alfitra gandeng, kemudian logonya dirubah memakai warna-warna selain warna hijau. Karena apabila kata-katanya sudah mengkonotasikan sebuah image tertentu, kemudian didukung dengan warna yang juga sama sesuai, maka orang tanpa melihat udah pasti tahu, wah ini pasti brand muslim gitu ya. Nah, jadi bisa katanya disatukan kemudian diganti warna yang merah atau biru atau ungu sekalian gitu ya. Atau misalnya kalau brand kuliner merah ya Pak, kalau nggak merah kuning gitu. Mungkin seperti itu ya Pak Fadlan. Yang pertama bikin brand baru saja agar sama sekali berbeda. Mungkin brand Fitrah menjadi brand yang dengan range harga tertentu juga, ini bisa juga jadi pembeda harga gitu ya. Atau kedua, brand yang sudah ada tapi diganti logonya saja menjadi lebih umum. Itu sudah ganti image. Syukur-syukur kalau misalnya ada budget, pakai endorser atau pakai foto gitu ya, foto orang yang makan, yang dia image-nya lebih umum. Ini akan merubah mindset orang ketika melihatnya. Walaupun namanya Alfitrah, tapi kalau ditampilkan di situ sebuah keluarga yang dia umum gitu, sudah langsung berubah image-nya. Selamat rebranding ya Pak. Semoga sukses
setelah ini alfitrahnya. Terima kasih. Nggih. Ya. Pak Titis, terima kasih. Nggih. Oke, sami-sami Pak Fadlan. Baik. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Pak Zainal, monggo Pak. Pak. Ya, silakan. Mas Ari. Iya, silakan. Nggih. Assalamualaikum Bu Titis Tata. Waalaikumsalam Pak Zainal. Nggih, Gimana Pak? Produknya apa Pak? kenal. Saya di Purworejo, Bu. Ya. Produknya bidang apa Pak usahanya? Trouble. Halo Mas Ari. Iya, silakan Pak. Masih bisa kok. Oh ya. Nggih. Dengar kok. Usaha saya kuliner, Bun, sama rempah-rempah. Oh ya, rempah-rempah sama apa Pak? Rempah sama kuliner, nasi kebuli. Oh ya. Kuliner. Kuliner ya Pak. Adik iya, bekas tuh kuliner. Seperti dan menunya menu yang akan gitu. Saya ambil menu dari Arab, misalnya nasi kebuli, soto Banjar gitu. Oh ya, baik. Saya kendala di branding. Nama warung saya Warung Babe. Warung Hati Pak. Warung Babe. Warung B, Babe. Oh, Warung Babi. Babe, B-A-B-E. Oh, Warung Babi. Babe. Oke, Warung Babi. Oke, siapa? Di mana Pak? Warung Babi. Jadi nyak B itu lah, nggih, Babe. Alhamdulillah, insya Allah Babe sudah kenal di Jawa Timur, insya Allah di komunitas UMKM. Ngecap. Kendala untuk sudah lanjut pakai warung Babe dan kebuli Babe, Bu ya. Kemarin pas mau daftar hak merek itu terbentuk Babe-nya itu minta petunjuk pada Bu Titis Tata. Nanya kalau warung Babe itu brandingnya dirubah ya Bu, kalau di hak kan enggak, sudah banyak pakai Babe itu ya Bu. Ada singkat WB apa gitu Bu, petunjuk. Oh, baik. Jadi Bapak ada kendala pada pengurusan legalitas, sudah banyak yang pakai nama Babe gitu ya, Pak? Kalau boleh tahu kenapa Babe ini begitu Bapak suka kata Babe ini? Halo, Bu? Ya. Baik. Putus. Ya, kenapa Bapak suka banget dengan kata Babe ini? Segmentasi untuk kulinernya itu ke masyarakat apa ya, Pak? Karena personal branding, Bu, ya. Personal branding sudah sudah kenal nama saya di komunitas-komunitas Babe Zainal. gitu ya, Bu. Babe Zainal. Babe Zainal. Nah, kita sepertinya harus mendengarkan konsumen sejati ya, Pak. Gimana kalau Babe Zainal saja nama brandnya? Ada yang nyamain juga? Apa, Bun? Ada yang nyamain juga kalau Babe Zainal brandnya? Harus satu kata ya? Babenya, boleh Bun ya, babenya. Iya. Babenya sebenarnya sih bagus, tapi babenya kalau pakainya dua, babe gitu. Ya dua. Sebenarnya nggak ada yang patah, tapi katanya kok nggak bisa. Oke, memang persamaan nama brand ini memang ya kita mau nggak mau harus dirubah ya Pak ya. Nah, kalau misal Bapak memang sudah terkenal dengan nama Babe, ya Babenya mungkin bisa didobeli B-nya Pak. Jadi BABBE begitu. Babe gitu. Kalau yang selama ini BABEE.
Oh, BHBEE, oke. Ya, Tapi begini ya Pak ya, dikhawatirkan ketika ada nama yang sama, hanya beda hurufnya aja, abjadnya aja, ini juga membuat konsumen kita juga bingung juga gitu. Bisa jadi ya bingung. konsumen nanti nyari di sosmed, ngetiknya babe yang lain gitu, bukan babe ke bapak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin babe ini jadi second word, jadi nama kedua, nama depannya kita bisa gali bersama-sama, kita perdalam dulu tentang visi misi perusahaan, kemudian segmentasinya, kemudian filosofi yang membuat brand ini tumbuh gitu, baru kita bisa pilih salah satu namanya, Pak. Memang harus kita ada sesi konsultasi tersendiri kalau memang mau bikin sebuah brand baru gitu. Karena kan ini sifatnya kuliner yang menjual banyak produk. Kalau tadi seperti kagere, kacang gurih tadi, itu kan satu produk. Kita bisa lebih mudah ngasih solusi langsung. Tapi kalau Bapak kan menjual banyak makanan ya Pak di situ ya? Babe Zainal? Kebuli. Nah, ada nasi kebuli, ada macam-macam. Nah, Ya. Perlu juga sebenarnya kalau untuk makanan tuh memang harus dirasakan juga. Sehingga apa yang diyakini Babe Zainal belum tentu diyakini konsumen. Nanti ketika saya atau Pak Ari nyicipin ternyata, loh kebulinya ini nggak gurih, tapi kebulinya ini pedes misalnya. Nah, kita bikin brandnya dan ternyata itu adalah best seller. Nah, maka yang diangkat adalah best sellernya, Pak. Kita harus bikin nama yang sesuai yang paling laris di situ. Makanya khusus untuk Bapak nanti kita perdalam lagi ya, Pak. Kita harus ngobrol lagi, kita perdalam lagi tentang filosofi dan rasa makanannya, jadi bisa keluar brandnya itu apa yang paling cocok. Tapi secara umum, apabila kita menemukan nama yang sama dengan brand kita, sebenarnya tidak ada masalah, karena dunia ini kan luas ya Pak. Memang kita nggak mungkin nama cuma satu itu kita punya gitu. Caranya adalah menambahkan nama kedua, jadi babenya tetap BABE, nama keduanya apa? Misalnya Babe Zainal Resto, ya, atau Babe Zainal Catering, atau Babe Zainal Food. Itu sudah merupakan pembeda. Nah, nama Zainal kan juga mungkin ada yang sama. Mungkin disingkat aja Babe Zai gitu. Atau itu kan jarang, Pak, nama itu gitu ya. Tapi kita mesti lakukan survei dulu terhadap produknya Bapak. Produk yang paling laku apa, Pak? Pak Zainal? Pak Zainal? Lost connection kayaknya. Ya Bu, nanti dilanjut Japri bisa ya Bu? Oh, jee. Baik Pak. Sukses ya Pak. Siap. Ya. Ya. Dilanjut Japri. Oh, Nah, iya. mungkin satu Ibu, Iya, Ari. Bu Raulan. Ya. Pun Mas Ari. Bu Raulan Yo. silakan Bu. Iya, Bu Raulan selamat tadi sore. resen. Ya. Ya Pak, ya Pak. Selamat sore dan salam kenal bagi semuanya Ibu Titi Ya. Tata. Titi Ya. Tata ya. Terima kasih, saya sangat terapresiasi dengan branding ini karena untuk mempromosikan produk saya kadang-kadang saya jadi nggak percaya diri gara-gara brandingnya. Saya sempat nyoba membuat A2E Alakes. Alakes pakai X. Okay. Nah, di mana itu nama anak saya sebenarnya. Nah, jadi apakah A2E itu digabung dengan Alakes termasuk merek yang susah diingat atau gimana Bu? Apakah A2 ini dihilangkan atau Alakes jadi ganti gitu Bu? Oke. Tadi sebelum kita Ibu bilang harus A itu terakhir. Ya. Baik, Bu Raulan, sebelum kita mengganti katanya, kata-kata dan hurufnya, Ibu bisa sharing sebentar tentang produk ini apa Bu? Produknya, makanannya apa? Produknya itu kopi Bu, kopi. Okay. Kopi yang mulai dari green bean sampai dengan ground. Oke, bentuknya bubuk begitu ya? Ada yang bentuk ini juga masih bean. Oh ya. Masih bean ya, masih bean. Ada yang udah di roasting, tergantung permintaan Bu. Ya. Oke. Baik, ada yang sudah di roasting, ada yang masih bean. Nah, sejauh ini penjualannya iya, Bu.
jalan dengan bagus atau terkendala karena brandnya kurang dikenal, Bu? Sepertinya kayaknya kurang terkenal, Bu. Susah diingat ya, Bu ya. Iya, saya aja mau nanya lagi, namanya tadi apa tadi? Apa, Bu, namanya tadi, Bu? Alakes. Alakes. Nah, oke. Bisa dipastikan ini dari seluruh komunitas yang menyaksikan seluruh Indonesia ini kalau diminta nyebutkan lagi pasti bingung. Alakes. Oke, Alakes. Tulisannya gimana ya? Pakai K apa pakai C? Belakangnya pakai ST apa pakai S gitu. Oke, kalau kita merujuk Iya. pada rumus cara membuat brand tadi adalah kata yang gampang diucapkan, gampang ditulis, gampang dikenali, gampang diinget. Nah, gampangannya gitu. Nah, sekarang saya mau nanya dulu ke Bu Raulan. Keunggulan dari produk kopinya Ibu, baik yang bean maupun yang roasted, ini apa keunggulannya dibandingkan kopi yang lain, Bu? Dari situ dulu kita bermula. Saya usahakan dari satu kawasan, Bu ya, asal usul kopinya supaya bisa punya brand yang terkenal, pikir saya itu, Bu. Jadi keunggulannya itu ya dari rasa tajam gitu ya, dari rasanya tajam. Terus yang kedua saya usahakan membuat kemasan yang lebih kecil lagi, Bu. Jadi pakai drip kopi supaya bisa dibawa konsumennya, entah itu ditaruh di tas dan tidak gampang untuk menurun mutunya gitu, karena brandnya kemasannya kan kecil-kecil, Bu, merupakan saset gitu, Bu. Oke, ini kopi yang berasal dari mana, Bu Raulan? Dari Sumatera Utara, Bu. Oke, rasanya bagaimana dibandingkan kopi dari daerah lain? Kalau dibilang rasa, Bu, selalu kita mengunggulkan kopi kita ya, Bu ya. Jadi rasa itu kan mulai dari pengolahannya, Bu. Ya. Kalau sudah di roasting sampai di ground itu dari cara pengolahannya menentukan rasanya juga. Itu, Bu. Oke. Misalnya kan tiap kopi kan ada yang misalnya, oh ini lebih pahit, ini lebih manis, ini lebih sengit gitu. Ini nih bedanya apa? Teksturnya kah atau apanya? Satu aja kelebihan kopi Sumatera Utara ini dibandingkan yang lain. Tingkat keasamannya rendah, Bu. Terus yang kedua, ini rasanya tajam, aromanya tajam gitu, Bu. Oke. Fungsinya untuk kesehatan apa, Bu? Fungsinya ya lumayan banyak ya, Bu ya. Untuk kolesterol. Terus ya salah satu kalau fungsinya secara umum itu karena dia merupakan bahan atau makanan untuk membuat enjoy, ya mengurangi stres lah, Bu. Obat stres. Oh ya, gitu. Karena kan kalau minum kopi kan orangnya kan pasti enjoy, Bu. Mendapatkan kenikmatan gitu. Oh gitu ya, Bu. Oke. Kalau merujuk dari beberapa ingredients yang Ibu sebutkan tadi dari hasil interview terhadap produk ini, saya menangkap ada kata-kata bahwa ini punya keunggulan kemasannya kecil sehingga mutunya terjaga, gitu ya. Asamannya rendah, kopi asal Sumatera Utara, tajam. Gimana kalau namanya strong coffee, Bu? Ya. Strong coffee. Oh iya, berarti strong coffee. Iya, atau oh iya ya. Iya, atau Senjoy Coffee, strong and enjoy coffee. Itu akan membuat orang ketika meminumnya merasakan sebuah kekuatan rasa, tapi dalam suasana yang enjoy banget, Bu. Dan saya yakin kalau Senjoy Coffee itu belum ada di manapun, belum dipakai oleh brand manapun, Bu. Kalau strong kemungkinan sudah dipakai oleh yang lain. Ya, karena itu adalah satu kata baku. Iya, jadi Senjoy Coffee, Bu. Ya, kopi Senjoy itu maksudnya dari apa, Bu? Strong sama enjoy. Dua kata ini sebenarnya dimunculkan oleh Ibu. Iya. Kependekannya. Iya. Oh, Senjoy. Kalau diminta keterangannya nanti Senjoy itu strong dan enjoy gitu ya, Bu ya? Iya. Bisa ditanya nanti. Oh, Senjoy. Oh iya ya. Iya. Ibu aja ketika mengucapkan
kata-kata brand ini, Ibu tersenyum loh. Jadi, iya kan? Senjoy. Tuh Nggak kan? harus A di belakang kan, Bu? Nggak harus A ya? Nggak, yang penting huruf vokal, Bu. Ya, Oh. betul. Oh, Kan enjoy kan? Ya, Senjoy kan pakai Y kan terakhirnya? Pakai Y kan? Iya, Bu. Ya, Senjoy pakai O sama pakai O sama Y, Senjoy. Jadi bagus Bu huruf vokal. Kemudian karena ini produk kopi juga memang kurang tepat kalau semisal huruf belakangnya tuh A. Kan tidak semua harus A. Kalau kopi kan lebih ke suasana yang temaram, suasana yang hangat. Maka akhiran-akhiran yang O, U, I itu akan juga membuat situasinya jadi ikut hangat juga. Dan saya tadi melihat Ibu ketika Ibu pertama kali melafalkan Senjoy gitu, nyaman banget. Jadi kita bisa tes. Nah, kita bisa tes, Bu. Ibu bisa tes ya nanti ya. Ke Iya, Bu. konsumen-konsumen gitu. Aku kopiku ada rebranding baru, aku keluarin varian baru. Namanya Senjoy. Kopi yang strong tapi enjoy. Enak loh sore-sore bisa menikmati suasana, enjoy banget. Nah, itu nulisnya, Bu, nulisnya apa, bikin S apostrofi E gitu, gimana? S apostrofi enjoy gitu. Ibu, apostrofi itu memang unik, tapi akan sulit dituliskan orang. Nanti kalau ngetik di sosmed, nyari brand Ibu nanti kesusahan. Jadi ditulis biasa aja, S-E-N-J-O-Y, Senjoy. Selain singkatannya adalah strong dan enjoy, juga bisa dimaknakan kopi yang selalu mempunyai kejayaan. Karena kan joy kan, J-O-Y kan, itu kan kejayaan. Jadi bisa merupakan satu kekuatan doa di situ. Ya, betul. Ya, J-O-I ya. J-O-Y, Bu ya, J-O-Y. Iya, J-O-I ya, J-O-Y. Ya. Bagus ya, Bu ya. Bagus banget. Makasih Bu Titis. Iya, ya. Bu, makasih Bu. Sukses dengan kopi Senjoy, kopi yang bikin suasana paling nyantai. Itu nanti tagline-nya gitu ya, Bu. Iya, Bu, iya, Bu. Bikin caption-nya gitu ya, Bu ya. Ya, Senjoy, kopi di suasana paling santai. Gitu. Mantap kalau. Ya, Bu, ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Satu lagi, Mas Ari, mungkin ada ibu-ibu. Terima kasih, Bu Titi. Sami-sami, Bu Raula, sukses selalu brandnya. Mungkin 2 bapak-bapak, 2 ibu-ibu. Satu lagi mungkin ada ibu-ibu. Ada Bu Luki Widodo, sepertinya cantik sekali nih profil fotonya. Bu Luki, silakan, Bu. Atau Bu Wike. Silakan, Pak David. Pak Saibat. Oke, Pak David dulu. Silakan, Pak. Silakan, Pak David. Oh, siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Mbak. Iya, saking Jember. Wah, ini kan saya Indonesia ya. Ya. Jadi gini, pakai bahasa Indonesia aja ya. Panggil Bu Titis aja, Ibu? Pak. Ya, Titis. Oh, siap. Ya. Gini, kalau masalah ini kan sekedar sharing, nggih. Kalau masalah merek itu diupayakan memang pakai yang singkat, mudah diingat, dan menarik. Nah, ini malah saya mau konsultasi juga ini, Mbak. Nah, Bu, saya nom gitu loh, Mbak, masalah jenengan. Ini karena personal brandingnya bagus, Pak. Oh, siap masuk. Jadi Mahal, gini, siap. Jadi gini, Mbak, saya sendiri kan selama ini baru satu tahun jalan. 1 tahun jalan bikin produk abon ikan lele. Ya. Yang saya tanyakan, Mbak, sejauh mana kekuatan bahasa daerah? Karena awalnya kita kan maunya dulu waktu ke merek pengusulan Haki 2018, pengusulan Haki itu Indonesia sehat. Kata-kata Indonesia kan tidak boleh karena nama negara, nama tempat juga tidak boleh.
kita mau sehat, waktu itu jangan Pak, karena sudah dipakai. Akhirnya kita buat merek Wani. Ya, kekuatan dari kata-kata bahasa daerah itu menurut jenengan gimana, Mbak Titis? Ya, Udah produknya itu aja dulu, siap. Produk untuk abon lelenya sudah dipasarkan dengan brand merek apa Pak sekarang Pak? Ya ini kayak yang di Pizza ini Mbak. Oke, abon ikan lele, mereknya itu ya Pak? Wanito itu. Oh, karena kecil banget nih tulisannya nih. Siap, Wanito. Iya. Oke, Wanito. Oke. Pasti karena bikinnya nyari lelenya pegang-pegang sendiri nyariin gitu ya Pak. Wanito dipakai Pondok lele. nekat. Pondok nekat megangnya dipakai lele ya Pak ya. Siap ya. Oke. Nah itu gimana Mbak? Ya, sebenarnya pada umumnya Pak, semua merek itu bagus ya, tidak ada salah, tidak ada benar kalau soal merek. Karena keberuntungan sebuah brand itu karena kita kadang tidak bisa prediksi ya Pak. Nama brandnya simple kayak nggak keren tapi ternyata laku di pasaran karena pas momen diberikannya pas orang lagi butuh gitu ya. Siap, nah, ya. Tapi kalau dalam kondisi yang secara umum tidak sedang dalam kondisi mungkin seperti ini pandemi gitu ya, atau misalnya ada krisis atau misalnya ada di lingkungan masyarakat tertentu misalnya tidak ada kategori itu tapi secara umum untuk memakai nama daerah itu boleh-boleh aja, bagus-bagus saja, unik-unik aja Pak. Namun nanti akan membuat Bapak tidak bisa penetrasi pasar ke daerah lain. Karena mungkin daerah lain tidak memahami artinya wanito ini apa gitu ya. Walaupun sebagian besar orang Indonesia itu adalah orang Jawa. Atau bukan orang Jawa tapi paham bahasa Jawa gitu ya. Jadi pasti tahu tentang arti merek ini. Jadi tetap bisa mudah diterima. Jadi sejauh ini saya tanya dulu, penjualannya seperti apa Pak untuk abon ikan lelenya? Ya alhamdulillah Mbak. Ya, dibandingkan dengan kompetitornya. Gimana Mbak? Dibandingkan dengan kompetitornya. Kalau kompetitor kita kan abon daging sapi itu Mbak. Oke. Jadi kalau beda ya, beda segmen ge. Ya. Lah kalau penjualan ya alhamdulillah itu kita kan selama apalagi saat ini kena terdampak Covid ini Mbak. Itu alhamdulillah cukup lah kalau untuk kita jual online. Malah yang offline menurun karena daya beli masyarakat mungkin ya. Oke, baik. Baik Pak, berarti secara penjualan sudah bagus. Saran saya untuk brand Wanito tetap dipertahankan karena kan penjualannya sudah bagus nih ya Pak. Nah, kalau kita mau uji coba memakai brand yang baru, Bapak coba bedakan bikin satu lagi line brand dengan harga yang berbeda. Sejauh ini Bapak sudah pernah membuat abon lele untuk yang pangsa pasar premium kah? Sudah Mbak, kita buat 2. Jadi yang premium itu kita harganya per 100 gram 25. Yang ekonomis itu selisihnya 3.000 Mbak, 22. Oke, dua-duanya sama mereknya. Isinya sama. Iya Mbak, jadi yang beda itu cuman kemasan aja. Ya. Jadi ada unsur untuk dampak sosial lah, agar ada manfaat untuk lingkungan juga. Oke, baik. Untuk 2 brand ini rasanya sama, hanya beratnya aja yang berbeda ya Pak. Nah, untuk kemasan yang berbeda. Okay. Kemasannya yang berbeda ini mungkin kalau Bapak mau uji coba dengan merek yang baru selain nama Wanito, mungkin bisa yang di segmen premium Pak, yang lebih 3.000 lebih mahal tadi. Bapak coba ganti mereknya bukan Wanito, tapi pakai nama-nama bahasa Indonesia tapi yang relate dengan filosofi lele ini gitu. Atau misalnya biasanya segmentasi yang menggunakan produk ini itu segmen apa Pak?
Banyak dijual ke apa? Apakah mahasiswa, apakah keluarga? Iya, selama ini Mbak kan di Jember sendiri kota mahasiswa ya, banyak kampus kan. Mm-mm. Jadi arahan sasaran kita, target kita itu kan kita sudah adakan riset Mbak. Awal dulu target kita itu kan memang milenial. Ya. Terus pemanfaatan sosial kita untuk adik-adik ibu-ibu atau bayi-bayi karena unsur proteinnya tinggi. Kita sudah kerjasama juga dengan dinas sosial, dinas kesehatan. Terus kembali ke penjualan, target kita ke milenialnya, Mbak. Jadi diupayakan kemasan, makanya kita pakai kemasan yang premium itu sesuai yang peak saya tadi, Mbak. Jadi lebih menarik. Oke. Sedangkan kalau untuk Ya, kalau untuk yang kemasan yang lama, ini nyasarnya kita bisa arahkan ke depan itu ke arah yang family ya Pak, ke arah kebutuhan rumah ya Pak. Nah, coba Bapak bikin baru, nanti kemasan untuk yang milenial, seperti yang Bapak tadi sebutkan, ada target pasar itu, dengan mungkin segmen yang lebih kecil, tapi kekinian. Nah, brandnya pilih yang bahasa-bahasa gaul sekarang Pak. Misalnya lele ... ya, atau abon ... Bapak cari kata setempat karena kan dipasarkan di Jember yang konotasi dengan anak-anak muda. Coba kita buka lagi lini baru untuk yang segmen anak muda Pak, karena satu segmen yang wanito tadi kan sudah konotasinya tradisional dan family. Nah, sebaiknya Bapak juga mulai menyasar ranah baru, yaitu anak-anak muda dan lebih modern. Sehingga nanti bisa Bapak dua segmen ini sama-sama digarap dua-duanya. Gitu. Misalnya aja, kalau yang segmen anak-anak muda ini, mungkin Bapak bisa pakai nama, karena begini ya, kalau kata-kata abon itu sebenarnya sudah sangat familiar untuk anak-anak kampus. Jadi abonnya tetap aja Pak. Tinggal lele, misalnya abon leki, abon lele kekinian. Nah, itu kan seru tuh Pak. Terdengarnya juga lucu gitu. Ya. Jadi kata-kata yang singkatan atau bahasa-bahasa gaul, misalnya abon santuy, abon santuy, abon yang digunakan untuk anak-anak mahasiswa bersantai, misalnya gitu. Jadi cari terus gini Mbak, setempat, ya. Permisi ya. Ya. Berkenaan dengan mereknya Mbak, Haki. Ya, hakinya ya bikin lagi Pak, kan beda mereknya. Gitu. Siap. Monggo dilanjut. Ya. Atau begini, agar tetap hakinya itu bisa pakai yang lama, bisa abon, kalau tadi misalnya keren gitu ya, misalnya abon wanito keren, abon waren gitu ya. Jadi di atasnya tetap wanito, tapi bawahnya jadi wanitonya tetap. Jadi kan hakinya tetap, tapi bawahnya tambahin aja keren gitu. Itu udah. Oh, slogan gitu ya Mbak ya? Iya, itu brand sebenarnya. Slogan bisa pakai slogan atau, tapi kan udah merubah segmen kan, udah beda kan. Iya. Ya. Oke, Bener, selamat mencoba ya Mbak. Pak. Itu sih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abon wanito Jember. Nah, habis ini ada wanito keren. Baik Pak Ari, sepertinya udah dekat waktu berbuka. Audionya nggak kedengeran Pak Ari? Oh iya, Oke. Saya masih terbayang kebulingnya Babe ini soalnya. Sampai lupa. Nanti jadi Babe Zai ya, mereknya jadi Babe Zai. Iya, Babe Zai. Jadi terima kasih kawan-kawan, 15.00 kita akhiri webinar series Kaji Indonesia 15 Mei 2020 dengan tema
The Power of Personal and Product Branding yang diisi langsung oleh Mbak Titis Tata. Pada hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk menyelesaikan kelas dengan baik dan sukses. Untuk besok jangan lupa ada kelas tentang kemasan produk. Ya, kemasan produk kita mulai pukul 10.00. Oke, demikian. Terima kasih atas atensi kawan-kawan. Jangan lupa tadi sudah saya share link untuk absensi dan materi. Jika kurang jelas boleh japri saya untuk detailnya link yang belum sempat mencatat. Terima kasih Bu Titis, terima kasih kawan-kawan semua seluruh Indonesia, baik UMKM maupun mendamping UMKM. Semoga apa materi yang diterima hari ini dapat ditularkan ke seluruh UMKM binaannya, sehingga kita menjadi UMKM unggul, Indonesia maju, dan menjadikan Indonesia lebih bermartabat. Dari saya, Ari Prabowo, KJ Indonesia, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bapak Ibu. Pak, foto dulu Pak Ari. Ya, Foto dulu Pak Ari. videonya silakan dibuka. Ada yang mau, tukang fotonya ada yang mau foto ini. Oke. Nah. Ada Pak Ardi, ada Bu Sapia, Pak Agung, Assalamualaikum Pak. Pak Paru.